Bapa kami yang bertata di kerajaan surga senantiasa, Tuhan Yesus, Engkau yang sungguh adalah firman yang hidup yang selalu kami butuhkan untuk kami mengerti, memahami jalan-jalan-Mu, memahami semua rencana-Mu dalam kehidupan kami, terutama manusia yang Kau ciptakan untuk datang kepadamu, untuk beribadah dan memuji menyembah Engkau. Karena hidup bagi kami adalah pujian dan penyembahan adalah yang utama. Dan setelah itu kami boleh mencukupi kebutuhan jasmani kami dengan makanan untuk memperkuat kehidupan kami. Karena jika tubuh kami kuat, kami juga senang, bahagia, memuji, menyembah Tuhan. Tapi tidak terlepas dari semua kebaikan Tuhan, baik susah, senang, sakit pun kami tetap memuji Tuhan. Karena bagi kami puji-pujian dan penyembahan lebih berharga daripada yang lain. Karena ketika hadirat Tuhan bertata di puji-pujian dan penyembahan kami merasa bahagia, hadirat yang tak terlukiskan dengan apapun. Di situ ada kuasa yang menyegarkan, membawa jiwa kami hidup kembali. Karena setiap manusia suka bernyanyi. Karena itu mulut dan bibir kami dipakai untuk memuji, menyembah Tuhan. Dengan adanya nafas yang Kau berikan, kami boleh membuka mulut untuk memuji-muji, menyembah Engkau. Bahkan seperti seorang Daud yang Kau urapi menjadi raja pun akan bersukacita menari-nari di hadapan-Mu, memuji menyembah Engkau, tidak peduli lagi dengan diri sendiri, tetapi hadirat-Mu sungguh luar biasa. Tuhan, Roh Kudus-Mu sucikan hati dan jiwa kami untuk firman hari ini. Kami mau baca, kami butuh firman yang hidup setiap hari, yang selalu akan kami lakukan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, karena Kristus Yesus telah hidup di dalam kami selama-lamanya. Dan biarlah Bapa di surga mengurapi firman-Mu dan Roh Kudus. Pekerjaan yang luar biasa yang kami beritakan kepada dunia ini adalah menceritakan kasih Yesus Kristus kepada semua manusia dan menerangi hati setiap orang dengan Roh Kudus untuk pertobatan dan juga kebaikan, jalan-jalan Tuhan, bahkan hukum yang dilakukan, yaitu hukum kasih, mengasihi. Karena di dalam kasih ada kebersamaan dalam Kristus yang adalah kepala kami semua. Jamah dunia ini, jamah pemimpin-pemimpin dunia, jamah pekerja-pekerja kerajaan-Mu di muka bumi Bapa, supaya semuanya yang terjadi di surga juga terjadi di bumi. Nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Yehovah Rafa, Yehovah Jireh, Jehovah the God Father in heaven. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Nehemia pasal 7 ayat 4 hingga dengan ayat yang ke-73 dengan perikop daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan yang berbunyi demikian. Setelah tembok selesai dibangun. Ini kembali ke atas. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit, dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu, kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan, yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Ra'arnya, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros, 2172 orang. Bani Sefaca, 372 orang. Bani Arak, 652 orang. Bani Pahat Moab, yakni Bani Yesua dan Yoab, 2818 orang. Bani Elam, 1254 orang. Bani Zatu, 845 orang. Bani Zakai, 760 orang. Bani Binui, 648
orang. Bani Bebai 628 orang. Bani Asgad 2322 orang. Bani Adonikam 667 orang. Bani Bikwai 2067 orang. Bani Adin 655 orang. Bani Ater, yakni Bani Hizkia 98 orang. Bani Hasum 328 orang. Bani Bezai 324 orang. Bani Harif 112 orang. Bani Gibeon 95 orang. Orang-orang Bethlehem dan Netofa 188 orang. Orang-orang Anatot 128 orang. Orang-orang Bet Azmawet 42 orang. Orang-orang Kiryat Yarim, Kefira, dan Beerot 743 orang. Orang-orang Rama dan Gaba 621 orang. Orang-orang Mikmas 122 orang. Orang-orang Betel dan Ai 123 orang. Orang-orang dari Nebo yang lain 52 orang. Bani Elam, yakni Elam yang lain 1254 orang. Bani Harim 320 orang. Orang-orang Yeriko 345 orang. Orang-orang Lot, Hadid, dan Ono 721 orang. Bani Senaa 3930 orang. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang. Bani Imer 1052 orang. Bani Pasyur 1247 orang. Bani Harim 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi Bani Yesua, yakni Bani Kadmiel dan Bani Hodewa 74 orang. Inilah para penyanyi Bani Asaf 148 orang. Inilah para penunggu pintu gerbang Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai 138 orang. Inilah para budak di bait Allah Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Sia, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Salmai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Paseah, Bani Besai, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Bazlib, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nezia, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida, Bani Yaala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokeret Hazebaim, Bani Amon. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobiang, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang urim dan tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi, laki-laki dan perempuan. Mereka
6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu, 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di Bait Elohim, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Di kerajaan Yehuda, bangsa Israel, Tuhan telah menetapkan catatan-catatan ataupun yang telah dibuat oleh pendahulu mereka, orang-orang pilihan, untuk mencatat semua, baik dari sejarah lama, perjanjian lama, hingga semua orang yang sudah dipimpin Tuhan untuk masing-masing tugas dan pekerjaan. Bangsa Israel adalah orang-orang yang teratur, terpilih, bahkan tercatat. Sejarahnya juga tercatat dan semuanya ada manuskripnya, ada buku sejarahnya. Karena itu kita semua yang mengerti, memahami tentang bangsa pilihan ini, kita jangan sembarangan berkata buruk kepada mereka, karena mereka itu teratur, tertata, dan mereka adalah orang-orang disiplin, sehingga mereka tidak mau seperti orang-orang dunia, seperti orang-orang yang sembarangan melakukan pekerjaan. Karena bagi mereka segala sesuatu yang mereka lakukan itu harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Tuhan, terima kasih, biarlah kami boleh mengerti, memahami silsilah dan juga orang-orang pilihan-Mu dari semua ketepatan, keteraturan yang telah diberi tugas masing-masing untuk semua pekerjaan. Dan terima kasih Tuhan, biarlah sampai hari ini kami tetap mengasihi, memberkati, dan juga berdoa bagi Israel, bahwa mereka suatu saat kelak akan menjadi percaya bahwa Engkaulah Mesias mereka yang hidup. Dan saat ini kami sudah melihat di belahan dunia, di berbagai tempat, bahwa ada banyak suku bangsa Israel telah menjadi percaya. Hanya belum kesudahannya, belum semuanya Tuhan untuk menerima Engkau sebagai Mesias mereka. Karena sampai hari ini ke seluruh dunia ini belum terjadi penuaian jiwa-jiwa, belum banyak orang yang mengenal Injil, bahkan belum banyak orang yang mau untuk menerima kabar baik itu yang berasal dari tahta-Mu di surga dan berbait di Yerusalem. Bait suci-Mu yang pernah berdiri di muka bumi ini ada di Yerusalem. Dan itu adalah kekuasaan yang mutlak yang tidak bisa diambil oleh siapapun, karena nama-Mu ada bertata di bangsa ini. Setiap kami akan selalu berdoa, mencintai dan memberikan mereka kasih, baik dalam doa, baik dalam hubungan kami sebagai anak-anak rohani Israel. Kami percaya Tuhan selalu mengasihi semua orang, terlebih mereka juga yang belum mengenal Engkau. Mungkin mereka masih keras hati, tapi kami semua berdoa bagi pertobatan dunia ini, terutama bangsa-bangsa yang telah menindas, menutup salib, menutup Injil, bahkan membunuh jiwa-jiwa ataupun manusia yang tidak mau menerima kasih karunia. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena bagi kami hidup di dunia sementara, tetapi bersama Yesus adalah kerajaan kekal selama-lamanya. Dan Maranatha, kedatangan Kristus kedua, adalah penantian setiap kami orang-orang percaya, jika kami sanggup bersama-sama dalam
dunia ini dengan penderitaan, harus kami sanggup untuk memikul salib, dan kami harus bersiap siaga, bersedia selalu dalam segala keadaan, karena Tuhan berjanji selalu menjaga, memelihara kami, memberi kami kekuatan. Dan upah terbesar kami mengikuti Engkau adalah jika kami setia dan telah memikul banyak salib penderitaan. Yang kami maksud bukan banyak salibnya yang dimeteraikan dalam hati dan jiwa kami, tetapi banyaknya penderitaan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami, yaitu kasih karunia, hingga banyak penderitaan itu tidak akan berlaku bagi kami. Kami akan setia selalu karena Yesus telah memberikan kami kehidupan melalui salib. Terima kasih Tuhan, setiap kami manusia, orang-orang yang telah Kau pilih dan panggil akan memikul salibnya, karena kuk yang Kau pasang itu ringan dan tidak berat. Karena Engkau selalu ada bagi kami, menyertai kami, terutama firman-Mu akan selalu kami ingat dan bekerja dalam hidup kami, untuk kami beritakan kepada seluruh dunia ini bahwa Engkau adalah cahaya yang menerangi manusia, Engkau adalah keselamatan itu sendiri, Engkaulah kekudusan yang datang dari surga. Maha kasih Engkau Bapa dalam Kristus Yesus, dan kasih Roh Kudus yang senantiasa meliputi hidup kami, yang memberikan kami selalu kehidupan dalam terang-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Jangan pernah lepas dari salib Kristus. Saudara-saudara yang sudah percaya, jangan lepaskan Tuhan Yesus dari hidup Anda, tetapi setialah, karena kita semua akan mendapat upah. Kita semua akan diberi tempat di mana rumah Bapa banyak tempat tinggal, dan kerajaan yang datang dari surga itu nanti yang kita nanti-nanti, yaitu Yesus Kristus yang akan bertahta di bumi yang baru bersama kita semua orang-orang percaya. Tuhan Yesus berkati semuanya di seluruh muka bumi ini. God bless you all. Demikianlah kita bisa membaca firman setiap hari karena kasih karunia Yesus Kristus.